warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati sahabat saya Pak Wamen, Pamentan, para direksi, para tenaga ahli, staf khusus, terkhusus pimpinan redaksi yang hadir pada hari ini. Terima kasih kehadirannya. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal, ada dua hal penting. Yang pertama adalah capaian kinerja Kementerian Pertanian 1 tahun. Yang kedua adalah berita baik untuk seluruh petani Indonesia dan belum pernah terjadi selama merdeka. Hari ini terobosan atas perintah Bapak Presiden. Minggu lalu kami diminta dipanggil Bapak Presiden menghadap, disampaikan agar melakukan revitalisasi yang khususnya pupuk. Hari ini diminta diumumkan. Yang pertama, capaian Kementerian Pertanian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran atas gagasan besar Bapak Presiden, kita membuat lompatan. Ini sesuai data BPS, FAO, dan seterusnya. PDB kita penyumbang dari sektor pertanian tertinggi, yaitu 13,83%. Dan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat raker di DPR RI. Yang kedua, juga tertinggi dalam sejarah, sepanjang sejarah, NTP petani naik 124,36. Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP. Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari 5.000 menjadi 6.500. Alhamdulillah petani menikmati harga itu. Dan juga serapan bulog tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton. Ini tidak pernah terjadi. Ini juga hasil yang membanggakan atas arahan Bapak Presiden. Yang ketiga, ekspor pertanian itu naik 42,19% dibanding 2024. Kemudian tenaga kerja naik jumlahnya di sektor pertanian. Kemudian beberapa capaian lainnya selama ini, selama 1 tahun, produksi beras sampai hari ini itu 33,19 juta ton. Tahun lalu 1 tahun itu 30 juta ton. Diestimasi, diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton. Naik 4 juta ton dalam 1 tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Lompatan 4 juta ton dan kesejahteraan juga meningkat. Itu bukan data dari Kementerian Pertanian, tapi ini dari BPS, juga dirilis oleh FAO dan Kementerian Amerika Serikat. United States Department of Agriculture dirilis pada bulan 4 2025 bahwa Indonesia produksinya akan mengombak. Kemudian juga hal lain, banyak regulasi Perpres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden sampai hari ini, termasuk yang akan diumumkan hari ini adalah itu ada 18 impres Perpres. Irigasi, perbaikan irigasi 2 juta hektar, itu juga dikeluarkan beliau. Kemudian juga produksi jagung meningkat. Mudah-mudahan untuk swasembada pangan, perintah Bapak Presiden itu targetkan pada kami 4 tahun. Alhamdulillah, kalau tidak ada aral melintang, 1 bulan 2 bulan ke depan kita
mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya dengan produksi estimasi 34 juta ton. Ini capaian di pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, ini pengumuman penting. Bapak Presiden mengundang kami ratas. Beliau menyampaikan lakukan revitalisasi sektor pupuk, karena pupuk adalah darahnya pertanian. Tanpa pupuk tidak mungkin kita berproduksi. Beliau sampaikan tolong cek dari hulu ke hilir. Ini arahan Bapak Presiden. Yang pertama, pupuk kita perbaiki regulasi. Dulu harus 12 menteri yang setujui baru pupuk bisa diedarkan. Kemudian yang kedua adalah gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan. 38 gubernur tanda tangan, bukan para tanda tangan, baru bisa dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah 514 bupati dan wali kota se-Indonesia harus tanda tangan. Regulasi yang mengikat 145 regulasi. Atas instruksi Bapak Presiden melalui regulasi yang dikeluarkan Impres, itu sekarang dari pertanian ke pabrik, pabrik langsung petani. Petani seluruh Indonesia menikmati. Yang kedua, ada volume pupuk separuh dulu langkah pupuk seluruh Indonesia. Kunjungan. Ton yang satu berteriak pupuk kurang. Alhamdulillah, kali dua 9,55 juta ton. Ini juga sudah direalisasikan. Nah, kemudian dari dalam ada pupuk palsu. 27 perusahaan dan 5 perusahaan. Total 100% palsu. Kemudian selebihnya adalah mereka hanya kandungannya 70% dari standar. Ini kita serahkan penegak. Ini sudah tersangka. Kemudian distribusi pupuk. Ada, ini penting, seluruh distributor pengecer kami himbau jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut. Minggu lalu kita cabut 2039 kios pengecer, itu kita cabut seluruh Indonesia. Tapi kalau masih ada ingin mencoba, pasti kita pindah, pasti kita cabut izinnya. Nah, kemudian sistem penyaluran kita kawal. Hari ini adalah tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk sarana produksi. Ini sangat penting. Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. Tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20%. Ini adalah berita gembira. Tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPL, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti, manakala ada yang menaikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Kami pastikan ke depan, insya Allah, produksi akan naik lebih tinggi. Karena pasti, yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya. Karena ini adalah terobosan hasil revitalisasi, hasil perbaikan tata kelola bersama seluruh direktur. Kebetulan komutnya adalah Pak Wamen kami,
Kemudian ada limitnya Pak Dirut, Pak Rahmat, dari Direktur Keuangan, Komisaris. Ini bukan kerja sendiri, kerja tim kita semua termasuk media. Kami tolong dicatat dengan baik urea dari Rp2.250 per kilo menjadi 1.800, turun 450 per kilogram seluruh Indonesia. Hitungan persak urea ini dari 112.500 turun menjadi Rp90.000 per sak. Ini adalah luar biasa. Inilah hasil dari efisiensi, efektif, produktif. Ini adalah hasil efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, efektivitas, efisien, dan seterusnya. Ini tidak menambah anggaran APBN. Ini tidak menambah anggaran APBN, tetapi menurunkan harga 20%. Kemudian NPK 2.300 menjadi 1.840 per kilogram. Persak NPK Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak. Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia. 160 juta warga petani kita menanti berita ini. Karena yang terjadi sebelumnya puluhan tahun adalah tiap tahun atau tiap 2 tahun. Sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan juga ada nomor HP, sudah ada disampaikan, munculkan. Ini saudaraku, sahabatku, kalau ada yang coba-coba menaikkan dari harga yang ditetapkan pemerintah, tolong dihubungi kontak pengaduan pupuk. Jadi hubungi ini kontak pengaduan pupuk, itu pasti langsung ditindaklanjuti. Kepada seluruh saudaraku, sahabatku, distributor, pengecer seluruh Indonesia, kami himbau, bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia. Tidak ada ruang lagi mafia atau korupsi di sektor pertanian. Ini adalah kepentingan hajat hidup orang banyak. Kita harus berjuang bersama. Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia, hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia. Beri yang terbaik. Tolong perhatikan nasib mereka. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan tentang hal ini. Silakan. Yang pertama, ini kenapa meningkat jumlah tenaga sektor pertanian? Yang pertama adalah kita mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Kita membangun rencana 3 juta hektar. 3 juta hektar ini kita membuat setara dengan negara maju, seperti Amerika dengan China. Kita membuat setara dengan teknologinya. Kita buat cluster sehingga anak-anak muda turun. Bagaimana menarik agar milenial generasi Z mau turun? Sekarang sudah 27.000 ikut. Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pendapatannya lebih tinggi kalau dia menjadi pegawai atau pekerjaan lainnya. Alhamdulillah, testimoni mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh, itu pendapatannya rata-rata 15-20 juta. Kita berikan fasilitas, kita berikan alat pertanian hibah untuk mereka. Dan nanti ini insya Allah berkelanjutan. Ekspor kita kenapa meningkat? Ada yang menarik. Salah satu contoh, kelapa
kelapa, bahkan industri dalam negeri, itu agak kesulitan. Kenapa? Harga kelapa tiba-tiba naik 1.300 per kilo. 1.350. Tiba-tiba naik 5.000 sampai 10.000. Dan ada pergeseran pola konsumsi. China, India, dan Eropa. Itu coconut milk, VCO. Ada coconut milk, kemudian VCO. Ini dikonsumsi karena ini sehat. Dari dulunya susu bergeser. Nah, sekarang kita, Bapak Presiden minta hilirisasi agar ekspornya lebih tinggi. Tahu? Sekarang harga 1.350 per kilo. Kalau ini dihilirisasi, kita ekspor VCO dan air kelapa kita kemas dengan baik, itu sekarang ekspor 24 triliun. Dan kalau ini kali 100, itu menjadi 2.400 triliun. Itu baru kelapa. Inilah maksud Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi. Jadi yang kita ekspor adalah bahan jadi. Yang kedua, kakao coklat kita processing dalam negeri sehingga menjadi coklat yang kita ekspor, bukan kakao mentah dan mente kita ekspor ke negara lain. Nah, itulah mimpi-mimpi kita ke depan. Yang mana demand-nya tinggi tingkat dunia, itu yang kita hilirisasi sekarang. Itu bisa peningkatan ribuan triliun. Oke, silakan yang kedua. Silakan. Selamat pagi Bapak, saya Marti dari CNBC Indonesia Pak. Pak, izin mau minta dielaborasikan lagi terkait dengan efisiensi yang tadi Bapak sampaikan. Efisiensi apa saja sih Pak sampai harga pupuk bisa turun sampai 20%? Terima kasih Pak. Ini jeli banget. Ini mantap-mantap. Pertanyaan inilah pertanyaan yang ditunggu banyak orang. Yang pertama adalah ini tolong dicatat. Ini menarik. Ini persoalan cara. Kami tongkrongi 3 minggu bersama ini direksi luar biasa. Komitnya luar biasa. Pak Dar ini luar biasa. Nah, kita tongkrongi, perhatikan dulu subsidi di hilir. Pupuk yang ada kita subsidi di hilir. Sekarang ini kan milik negara. Apa salahnya kalau kita bergeser subsidi di hulu, bahan baku, input? Ini kita geser, inputnya yang kita subsidi. Tentu jumlahnya kecil kan? Kita hemat kurang lebih dari total 10 triliun. Yang pertama, kita hemat bunga bank karena pembayarannya di akhir tahun. Benar? Katakanlah 7%, 7 kali bulan 7 kali 5, 3 triliun bunga saja. Ini kita hemat, baru bunga. Yang kedua adalah ada regulasi kita adalah cost plus. Artinya apa? Kalau 10 triliun biaya operasional, 10% untungnya itu 1 triliun. Kita ini bongkar. Karena kenapa? Tidak menguntungkan negara. Contoh, pabrik tua itu lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Saya ulang, pabrik tua lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Kenapa? Karena biaya operasional pabrik tua ditambah 10%. Tentu menguntungkan kalau pabrik tua kan, karena biayanya banyak. Jumlah biaya ini ditambah 10%. Oke? Berarti ini yang menguntungkan bagi PT Pupuk Indonesia, tapi tidak menguntungkan bagi petani dan negara. Akhirnya kita ubah adalah profesional. Berapa biayanya? Silahkan operasikan sendiri. Tentu memilih pabrik baru. Kalau pabrik baru, pabrik itu aku bandingkan. Pabrik itu menggunakan bahan baku gas itu 43%. Pabrik baru itu bisa 22%, 23%. Ini hampir separuh. Kita bisa mendirikan pabrik baru karena efisiensi efektif tadi. Rancangan kita adalah membangun 7 pabrik baru 5-10 tahun. Tetapi ini dirutnya dan komitnya mengatakan bisa diresmikan sebelum 5 unit sebelum 2029. Dan ini adalah revolusi luar biasa.
Saya ulangi, supaya pelan-pelan, supaya paham. Yang tadi bertanya, perhatikan. Dulu subsidi di hulu, di hilir, kita tarik. Di sini 44 triliun kita tarik subsidinya di bahan baku. Berarti lebih murah kan? Kita efisien. Bunga bank, kemudian yang tadi regulasi yang mengikat, bahwa kos biaya ditambah 10%. Tentu logikanya, makin tinggi biaya operasional, untungnya makin tinggi kan? Dan lebih menguntungkan pabrik, ini peraturan lama ya, pabrik yang tua, umurnya 50 tahun ya, umurnya 50 tahun lebih menguntungkan daripada pabrik yang umurnya 1 tahun. Bayangkan, ini puluhan tahun kita bongkar atas perintah Bapak Presiden. Hasilnya adalah menarik. Ada yang aku lupa satu, sekarang turun biaya 20%, ada tambahan volume 700.000 ton tanpa menambah biaya. Inilah yang diinginkan revitalisasi Bapak Presiden. Perintah kami langsung, dan petani menikmati. Bahkan ada volumenya subsidi 1 juta ton, bisa. Ya 700 tidak apa-apa. Yang terpenting biaya tetap turun, harga untuk petani kita padi saja itu 29 juta dengan keluarganya 100 juta lebih. Itu turun 20%. Jangan pernah kita bayangkan, aku ini petani, aku ini keluarga petani, bisa merasakan apa dirasakan petani seluruh Indonesia, saudara-saudara kita. Turun 100 rupiah, 10 rupiah, apalagi 400 rupiah per kilo, itu luar biasa bagi petani Indonesia. Kami punya sejarah, mau beli ubi saja 3 biji, uang saya 5 rupiah, itu tidak cukup waktu itu. Jadi aku rasakan, aku bisa merasakan, kami mengerti denyut nadi ekonomi petani Indonesia. Oke, ada yang lain? Itu menarik kan? Silakan. Sebelumnya izin Bapak, selamat pagi, saya Edwin dari Kompas TV. Oke. Apresiasi untuk paparan dan harapannya 4 tahun ke depan bisa lebih baik. Pak, tapi terkait dengan law enforcement, jadi disebutkan berkali-kali akan ada penegakan hukum bagi yang melanggar. Law enforcement seperti apa dan kolaborasi yang dijalankan di bagian satuan tugas untuk nantinya menilik dan pastinya melakukan proses hukum. Terima kasih. Sekarang ini sudah ada evidence, sudah ada fakta, sudah ada bukti, bukan omong-omong. Tersangka hari ini pupuk itu puluhan, beras 41. Pak Kapolri kemarin datang sini. Ini ada Satgas Pangan, ada dari Kejaksaan. Ini tidak main-main, kita tindak langsung. Ini baru 11 bulan. Sudah 12 bulan. Itu yang tersangka mungkin ya sudah 60-70. Itu baru 1 tahun. Dan Anda tahu yang tersangka itu banyak, ada minyak goreng, ada kemarin ada minyak goreng itu, ada beras, pupuk palsu. Kemarin terakhir 2039, itu tidak mudah. Kami lapor Bapak Presiden, ini adalah yang melanggar gaspol. Jawabannya sederhana, 1 kata, gaspol. Terima kasih Bapak Presiden. Itu sudah dilihat langsung kan tindakan dia. Tidak ada kompromi bagi pelaku kejahatan terhadap hajat hidup orang banyak. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Itu selalu pesan Bapak Presiden. Jadi kita kawal bersama. Nanti ini ada nomor telepon, begitu masuk dari Polda, Polres sampai Polsek menindaklanjuti. Dan itu kita sudah sepakat. Pak Jaksa Agung kami sudah sepakat, Pak Kapolri sudah sepakat, TNI luar biasa. Bapak Ibu sekalian, perlu aku sampaikan, seluruh capaian ini bukan saya, kita semua. Ada TNI luar biasa, berjibaku di lapangan. Terima kasih, kami mewakili petani Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada jajaran TNI, pada Panglima Kasat, Kasau Kasat seluruh Indonesia yang memberikan perhatian pada sektor pertanian. Yang kedua, Pak Kapolri, seluruh kepolisian seluruh Indonesia, Kapolda, Kapolres, sampai Polsek, kami ucapkan terima kasih. Juga Pak Jaksa Agung, sampai Kajati, Kajari, kami ucapkan terima kasih.
Ini adalah hasil kerja anak bangsa, bukan saya. Kami hanya bagian kecil. Dan media, teman-teman media, kami banyak melakukan punishment, tindakan karena ada berita di media. Kami telusuri. Terima kasih teman-teman media. Tolong beritakan ya, beritakan kritik yang konstruktif. Kami tunggu teman-teman media. Asal satu aku minta, jangan fitnah. Kalau sekali-sekali bolehlah kita saling komunikasi. Tolong, ini keliru. Tapi jangan ada kesengajaan. Ini negara milik bersama. Tidak menutup kemungkinan nanti dari media atau tentara, TNI, Polri jadi Menteri Pertanian. Kita tidak tahu. Atau Pimpret ini jadi Menteri BUMN. Dulu ada Pak Dahlan. Jadi ini udah ini kerja bersama. Makasih ya. Makasih semuanya. Cukup ya. Karena saya ada acara, Dinda. Satu ya. Langsung. Jadi terkait penurunan, apakah kualitas pupuknya juga ada penurunan atau sama? Enggak. Kuota pupuk subsidi. Yang ada, perhatikan. Kualitasnya tetap, kalau perlu ditingkatkan. Tetapnya sudah pasti. Yang kedua, volumenya bertambah. Yang ketiga, harganya turun. Yang keempat, tambahan APBN untuk subsidi tidak bertambah. Cantik kan? Nah, itulah Prabowo Subianto. Itulah presiden kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.